Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Aura dari Prodi Teknik Elektro kelas C dengan NIM 20043100039. Video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Secara umum, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia memuat hal-hal dasar dalam menulis, diantaranya tentang pemakaian huruf, penyusunan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Aura dari Prodi Teknik Elektro kelas C dengan NIM 20043100039. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Secara umum, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia memuat hal dasar dalam menulis, diantaranya tentang pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Yang pertama, pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Arti yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Kemudian B. Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Kemudian ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan berarti adalah huruf abjad selain dari huruf vokal. Kemudian ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Kemudian ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Maksudnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya Amir, berarti huruf A-nya itu menggunakan huruf kapital. Hamzah, huruf H-nya menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya Adi bertanya, kapan kita pulang? Berarti huruf K-nya menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam, Al-Quran, Allah. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Zainuddin. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia. Berarti huruf I dalam Indonesia menjadi huruf kapital. Dan masih banyak lagi penggunaan huruf kapital. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk penulisan judul baku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan dan masuk ke dalam daftar pustaka. Misalnya berita itu muncul dalam daftar cakrawala. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok. Kata dalam kalimat misalnya dia tidak bentar tapi mengantar. Huruf miring dipakai untuk penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing. Misalnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Dengan catatan ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin ketik bukan komputer.
Bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH pada kata Ramadan terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan era et labora berarti dan. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya latar belakang, masalah, dan tujuan. Selanjutnya ada penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. B. Kata berimbauan. Imbuhan atau awalan sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, mudah, gemetar. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau i ditulis serangkai dengan dasarnya, misalnya sukuisme, seniman, kamerawan. Bentuk terkait ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya adibusana, infrastruktur, proaktif, aerodinamika, inkonvensional, purnawirawan, antar kota, kontraindikasi. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, diri-diri, buku-buku, cumi-cumi, hati-hati, kupu-kupu. Dengan catatan bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan menggunakan unsur pertama, misalnya surat-surat kabar, kapal garam menjadi kapal-kapal garam. B. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmu, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, model linear, cermin hitam, persegi panjang, orang tua. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat, ibu bapak kami, ibu bapak kami. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan. Gabungan kata yang sudah dituliskan serangkai, misalnya ucap kali, hulu balang, radioaktif, ada kalanya, ada mata, sokta marga. Pengungkapan kata. Pengungkapan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya buah, main, niat. Huruf di tong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, aula, saudara. Pemenggalan kata turunan dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya perbuat, merasakan, makanan, merasakan, letakkan, perbuatan. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tapi tiap gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya biografi, dan masih banyak lagi hubungan kata yang lain. F. Kata depan seperti di, ke, dan, dari ditulis terpisah dengan kata-kata yang mengikutinya. F. Kata depan seperti di, ke, dan, dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Misalnya di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari, mari kita berangkat ke kantor.
G. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, ia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1/1. Harga koin kain itu 50.000 per meter. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A titik H titik Nasution, yang berarti Abdul Haris Nasution. H titik Hamid berarti Haji Hamid. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan kata negaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT Perseroan Terbatas, KTP, kartu tanda penduduk. Singkatan yang terdiri dari atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM titik berarti halaman, HLL titik berarti dan lain-lain. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, A titik N titik berarti atas nama, D titik A titik berarti dengan alamat. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, cm berarti cm, kVA berarti kilovolt ampere, R sama berarti liter. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BID berarti Badan Informasi Geospasial, BIN Badan Intelijen Negara. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog Badan Urusan Logistik, Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5. Angka Romawi I1, I2, I3, IV, V. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya berubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan A ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menerangi bagian karangan atau air kita suci. Bilangan digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf Kelapa 2, Simpang 5, Raja Ampat. Kata ganti ku dan kau, ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumahku, rumah itu telah dijual, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata sandang, si, dan sang ditulis
dipisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya surat itu dikembalikan kepada si pengirim, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Catatan, huruf awal yang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian. Ikhtisar atau daftar, misalnya A, I. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia 1. Bukan. B. 1. Pada umum 1 isi karangan. Catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, pada grafik atau gambar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pusaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya, tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan surat bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai di belakang A. alamat penerima dan pengirim surat, serta B. tanggal surat. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, tetapi melainkan dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk atau setara, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak-anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung atau kalimat, seperti ulah karena itu, jadi dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah tanda kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hal, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, di, atau nah. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, katanya saya, kita harus berhenti dalam hidup ini. Tanda koma dipakai di antara A. nama dan alamat, B. bagian-bagian alamat, C. tempat dan tanggal, serta D. nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditentukan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian yang nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. C. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti atau penghubung memisahkan kalimat setara yang bisa diberi kalimat setara yang lain dalam kalimat semu. Misalnya, hari juga malam, anak-anak masih membaca buku, ayah mengerjakan kerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa pausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. berkeluarga negara Indonesia, 2. berijazah sarjana S1, dan seterusnya. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dan kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil dan tinta, baju celana dan kaos, pisang, apel dan jeruk. D. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan ungkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang merupakan pemerincian. Misalnya, ketua Ahmad Wijaya, sekretaris Siti Aryani. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu, bawa koper ini, nak. Amir, ibu. Tanda titik 2 dipakai di antara A. jilid atau nomor dan halaman, B. surat dan ayat dalam kitab suci, C. judul dan anak judul suatu karangan, serta D. nama kota dan penerbit dalam daftar pusaka. E. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, nelayan pesisir itu berhasil memberdayakan rumput laut. Kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Tanda hubung dipakai untuk nyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemarah-marahan,
mengorek-ngorek. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, atau menyambung huruf dalam kata yang diedit satu-satu. Misalnya 11/11/2013 PANITIA atau panitia. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi, mengukur 25.000 atau 25 kali 1000. Misalnya tanda hubung dipakai untuk merangkai A se dengan kata hubung kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se Indonesia, misalnya se Indonesia, se Jawa Barat. Catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. F. Tanda bisa. Tanda dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar pokok kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat jika dicapai jika kita tidak mau berusaha keras. Tanda bisa dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Misalnya Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, yang Vatikan menjadi nama bandar udara internasional. Rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan permulaan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Tanda bisa dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau. Sampai ke, misalnya tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April 2013, Jakarta, Bandung. Oke, tanda tanya dipakai pada kalimat tanya. Misalnya, kapan hari kemerdekaan nasional diperingati? Siapa pencipta lagu di Indonesia Raya? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Bagaimana di Indonesia terdapat 140 bahasa daerah? Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakberdayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken, merdeka. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam bentuk kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Misalnya, menurut saya seperti bagaimana, Bu? Catatan, satu, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 42. C. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, buruan Bung dalam berikutnya. Selesaikan tugas ini sekarang, berita adanya. Besok akan dibahas dalam rapat. Tanda petik dipakai untuk mengambil judul saja, lagu, film, artikel, naskah atau buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sejak pahlawanku dapat pada halaman 125 buku itu. Tanda petik dipakai untuk mengambil istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, ketikus, komputer ini tidak berfungsi. Kita memberikan amplop kepada petugas. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, ketika dia, ku dengar bunyi kering-kering tadi, ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang dengan belajar detikku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau berdasarkan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat, retina dinding di mata sebelah dalam, noken tas khas Papua, tadula aku panglima. L. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan atau keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperjangkut izin mengemudi atau SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Prakarya atau workshop itu diadakan di Manado. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kepadanya di dalam teks dapat memunculkan atau menghilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau langkah yang digunakan sebagai penanda pemberhentian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. M. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kecelakaan
atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Jaya Negara Hikmat. Tanda kursiku dipakai untuk mengambil keterangan dalam kelebihan terdapat tanda garis miring. Dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat dan penandaan masa di tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya nomor 7/PK/I2/2013, Jalan Gramatika /10. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, misalnya mahasiswa atau mahasiswi, mahasiswa dan mahasiswi. Tanda garis miring dipakai untuk mengambil huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian atau bagian angka tahun di dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusoroti. Kan sama dengan akan. Mereka sudah datang. Kan di sini berarti maksudnya bukan. Malam telah tiba, berarti malam telah tiba. 5/2/13 berarti maksudnya 2013. Keempat, itu penunjukan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, dan bahasa lainnya, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang sebelumnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de ihum, part ihum. Unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah separuhnya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.